wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu mau absen dulu ya. Coba anak-anak ada yang tahu hari ini yang nggak masuk siapa? Awal izin, Bu. Awal izin. Terus siapa lagi? Nijam izin, Bu. Nijam izin juga. Oke, baik. Coba kalian lihat dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira kursinya sudah rapi atau belum? Duduknya rapi atau belum? Kalau belum rapi, tolong dirapikan. Terima kasih. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelas ya. Silakan. Siap tangan di atas meja. Siap. Siap berdoa. Sebelum kita belajar Supaya lancar belajarnya. supaya lancar belajarnya, betul, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa lancar, berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Membaca surat Membaca surat At-Tin. Kalau kemarin kita belajar tentang membaca surat At-Tin, sekarang kita akan belajar pesan-pesan pokok surat At-Tin. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin. Kemudian kalian juga bisa membuat pamparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Sebelum belajar, Ibu mau kasih dulu ice breaking. Mau tidak ice breaking? Mau. Anak, pernahkah kalian pergi ke hutan? Di hutan, kita bisa menemukan banyak sekali tanaman dan hewan. Tapi tahukah kalian, setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan dengan tujuan yang sangat baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan manusia dan tujuan hidup kita. Kita akan membayangkan bahwa kita sedang berpetualang di hutan untuk menemukan pesan-pesan penting dari surat itu. Saat kalian berjalan-jalan di hutan, apa saja yang kalian lihat? Nah, menurut kalian, mengapa Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup? Bagaimana menurut kalian penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Apa yang membedakan kita dengan makhluk lainnya? Bagaimana cara kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain? Kira-kira apa ya kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain? Mari kita belajar bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. 1. Tahukah kalian apa arti dari At-Tin? Buah tin. Betul, hebat. Belum dijelasin udah tahu. Hebat, bagus. Tahukah kalian apa pesan pokok surat At-Tin? Apa kelebihan kita manusia dengan makhluk lain? Kalau manusia apa? Kalau manusia? Apakah hewan bukan makhluk hidup? Ya, kelebihan manusia dengan makhluk lain, misalkan dengan hewan apa kelebihannya? Manusia bisa berbicara. Manusia
boleh silakan mencari dimanapun, bebas ya. Ada kesulitan? Oh iya, dicari isinya dulu. Bisa? Ada kesulitan nggak? Semangat ya. Mana kelompok belakang? Ada kesulitan nggak, Bayu? Nggak bisa? Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung ke Ibu ya. Semangat. Ada yang sudah? Kelompok yang sudah boleh menempelkan jawabannya di papan ini. Perwakilannya aja boleh 2 orang atau 3 orang ya, untuk menempelkan. Sekarang anak-anak, saatnya kalian untuk mempresentasikan atau menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Siap? Sudah dibagi-bagi tugasnya? Oke, baik. Kalau begitu kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pokok Quran surat At-Tin ayat 1-3. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Surat At-Tin terdapat dalam urutan surat keberapa dalam Al-Quran? Ke-95. Diturunkan di mana? Di Mekah. Terdiri atas berapa ayat? Terdiri atas 8 ayat. Pokok Al-Quran surat At-Tin ayat 6. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak akan putus-putusnya. Terima kasih anak-anak dari kelompok mandiri yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita berikan applause dulu. Selanjutnya kita setiap yang presentasi kita berikan power host. Masih ingat power host? Ingat ya? Power host. 1, 2, 3, Terima kasih banyak ya untuk kelompok mandiri dan tadi kelompok anak. Nah, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berusaha maksimal untuk berdiskusi sampai mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu sangat menghargai kerjasama kalian dan juga hasil diskusi kalian. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Tepuk tangan. Kita mengagungkan pesan-pesan surat At-Tin ini dengan nada kasih. Surat At-Tin, pesan pokoknya manusia makhluk sempurna. Oleh karena
Kalian tadi sudah belajar tentang pesan-pesan surat Atin. Coba sebutkan satu pesan surat Atin apa? Tidak boleh durhaka. Tidak boleh durhaka kepada Allah. Karena tadi disebutkan dalam surat Atin, walaupun kita manusia sempurna, tapi kalau kita durhaka kepada Allah, kita akan dimasukkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Pesan yang kedua yang masih kalian ingat apa? Harus percaya kiamat. Betul, harus percaya adanya kiamat. Dan yang ketiga, ada lagi yang masih ingat? Apa? Ciptakan sebaik-baiknya. Apa? Manusia diciptakan sebaik-baiknya. Kita memiliki kelebihan di antara makhluk yang lain. Oleh karenanya tadi harus beriman dan beramal soleh karena kita memiliki amal. Sebelum penutupan, ini ada lembar pengamatan diri dibagikan satu persatu. Nanti kalian isi. Kalau sudah kalian kumpulkan lagi di meja ibu. Paham ya? Paham. Paham sampai sini? Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, sekaligus bisa menjadi pengingat untuk diri kita supaya menjadi manusia yang lebih baik. Untuk rencana pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Diingat ya? Apa? Tentang apa?